Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sena 11 TV. Sekarang kita membahas tentang Arduino. Lebih dalam lagi, kita akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemrograman yang ada pada Arduino dan sering digunakan dalam membuat suatu program ataupun kontrol untuk microcontroller Arduino. Ada beberapa coding yang sering digunakan. Ini pertama, apabila kita lihat gitu, buat file baru dari Arduino, ini pasti terlihat ada void setup dan void loop. Nah, void setup dan void loop ini memiliki peranan penting di pemrograman Arduino ini. Yang pertama, void setup. Nah, fungsi void setup ini untuk memulai sketsa pemrograman, inisialisasi variabel, pin mode, memulai pemrograman menggunakan library, segala sesuatu pengaturan atau dimuat di fungsi void setup. Bagi kalian yang belum mengetahui fungsi, jadi di dalam pemrograman ini ada 3 biasanya ya. Ada tipe fungsi, ada fungsi, ada variabel. Nah, untuk Arduino tersendiri biasanya itu digunakan, tetapi untuk dasar biasanya langsung saja gitu menggunakan pinnya. Tetapi kita lebih dalam lagi di void setup ya. Jadi void setup itu biasanya digunakan untuk inisialisasi data pertama, yang mana ini akan dijalankan satu kali gitu pada saat kita memulai untuk menyalakan microcontroller Arduino-nya. Nah, kemudian ada void loop. Void loop ini berfungsi sebagai program yang terus memutar ulang gitu, sesuai dengan namanya gitu ya, void loop. Jadi terus mengulang pemrograman gitu, dibaca dari atas sampai bawah, kembali lagi ke atas ke bawah, sampai terus menerus gitu di void loop ini. Nah, biasanya ada beberapa kode yang lain gitu. Biasanya ada pin mode ya, pin mode, ada digital write, digital read, ada analog read, analog write, ada delay, ada delay microsecond ya, saya lupa, ada analog reference ya. Nah, biasanya untuk pemrograman dasar untuk Arduino, fungsi ini memiliki peranan penting ya untuk belajar dasar mengenai Arduino itu. Yang pertama ada pin mode. Apa itu pin mode? Jadi pin mode ini digunakan untuk mengkonfigurasi pin secara spesifik sebagai sebuah input ataupun output, masukan atau keluaran. Jadi fungsinya pin mode ini jadi untuk menginisialisasi pin yang ada di Arduino. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Di microcontroller Arduino ada pin yang mana ada A0 sampai A5 dan D0 sampai D13. Nah, itu merupakan pin dan biasanya diinisialisasikan dengan penggunaan pin mode gitu. Contoh sintaksnya seperti apa? Contoh sintaksnya sebetulnya di dalam ini pin mode, kemudian kita masukkan nomor pinnya. Apabila kita menginisialisasikannya di pin D3, berarti ini 3. Kemudian dia dikonfigurasi sebagai apa? Output atau input. Kalau output, kita tinggal tulis output. Kalau input, kita tinggal tulis input. Gini.
Nah, ini untuk sintaksnya pin mode. Kemudian ada digital write. Nah, fungsinya apa untuk digital write? Digital write ini untuk menuliskan logika high atau low pada pin digital. Jika pin telah dikonfigurasi sebagai output dengan pin mode, itu berarti arus akan diset dengan nilai 5 volt atau 3,3 dalam board, dan untuk high 0 ground untuk low. Jika pin dikonfigurasi sebagai input, maka penulisan logika high dengan digital write akan membutuhkan sebuah resistor pull up internal 20K. Jadi sebetulnya ini penggunaan digital write ini tergantung dari apa yang digunakan dari pin mode. Tapi untuk amannya lebih baik kita menggunakan digital write ini sebagai output. Sebagai contohnya di pin mode 3 ini dideklarasikan sebagai output. Maka yang dilakukan digital write adalah 3, high. Jadi automatically atau secara otomatis perintah digital write ini mengindikasikan bahwa diperintahkan di pin 3 atau di D3 di Arduino untuk menyala high. Sedangkan apabila kita menulisnya sebagai input, ini otomatis tidak akan berjalan. Digital write memerlukan sebuah resistor 20K sebagai pull up-nya gitu. Jadi terbalik. Tapi lebih mudah untuk penjelasan kita sebagai output saja. Langsung seperti ini. Kemudian ada digital read. Ya. Digital read ya. Digital read merupakan suatu fungsi yang membaca nilai dari spesifikasi digital pin yang bernilai high atau low. Jadi fungsi dari digital read ini itu membaca nilai digital ya. Kita tahu bahwa nilai digital itu ada 0, ada 1, high, low, aktif, low, aktif, non aktif. Jadi true false itu merupakan digital. Jadi logiknya ada 2, 0, ada 1. Jadi sebagai misalkan ini biasanya digunakan apabila pin modenya diset sebagai input gitu. Jadi ketika kita melakukan pin mode digunakan sebagai input, maka digital read kita baca 3 gitu ya. Jadi langsung input seperti ini gitu. Ini diabaikan aja gitu. Jadi pin mode diset 3 sebagai input dan digital read 3. Jadi secara otomatis dibaca pemrograman kita pin 3 itu digunakan sebagai input atau masukan, kemudian kita baca menggunakan digital read gitu ya. Sebagai contoh kita supaya lebih enak kita coba gitu ya. Kemudian ada analog reference ya. Nah, analog reference fungsi ini digunakan untuk mengkonfigurasi voltase acuan yang digunakan untuk input analog sebagai pilihannya secara default pada 5 volt. Jadi ini sebagai referensi tegangan apabila kita menggunakan fungsi di bawah ya, yang analog read. Jadi sebagai titik acuan gitu. Nanti penjelasan lebih lanjutnya ada di analog read-nya gitu. Lanjut kita ke analog read. Di analog read ini merupakan suatu fungsi yang membaca nilai dari pin analog board Arduino. Nah, di board Arduino ada menampung 6 channel ya, di antaranya di A0 sampai A5 gitu. Dan di Arduino Mini, Arduino Nano itu ada 8 channel untuk analog read, dan untuk di Arduino Mega itu ada 16 channel gitu. Dan pembacaan ADC-nya atau
ADC itu singkatan dari analog digital converter, itu ada di 10 bit gitu ya. Ini berarti akan memetakan voltase antara 0 sampai 5 volt dalam nilai integer antara 0 dan 1023, sehingga menghasilkan resolusi pembacaan dari 5 volt per 1024 atau 0,0049 volt 4,9 mV per unit. Panjang input dan resolusi dapat diganti dengan analog reference tadi. Hal ini membutuhkan 100 milisecond 0,0001 second untuk membaca input analog. Jadi maksimum rate pembaca sekitar 10.000 kali per detik. Jadi sebetulnya secara simpelnya itu singkatnya bahwa analog grid ini digunakan untuk membaca tegangan analog gitu. Kemudian dipetakan tegangan analog itu berada berapa bit gitu. Sedangkan batasan bit ada 10 ya. Berarti 2 pangkat 10 min 1 1023 itu adalah maksimal. Jadi ketika dia membaca 0 voltase atau 0 volt, maka yang terbaca 0 bit data gitu digital. Apabila terbacanya 5 volt, maka yang terbaca 1023. Nah berikut apabila 3 berarti 3/5 dari 1023 dan seterusnya. Nah penggunaannya sih simple. Kita tinggal masukkan aja gitu analog grid, berarti di A0 misalkan ya, langsung masukkan A0, bisa di A1, A2, A3, A4, A5. Kita coba masukkan aja A0. Kemudian ada analog write ya. Analog write itu dapat digunakan untuk menulis nilai analog, yang mana di sini di Arduino ada fungsi PWM ya di beberapa pin digital yang ada gambar berulir seperti itu. Nah itu adalah suatu PWM ya. Jadi ini tuh ada kegunaannya untuk menghasilkan output PWM. Jadi tegangannya itu bisa diatur dari 0 sampai 5 volt ya. Dan ini bisa digunakan untuk menyalakan LED juga. Jadi supaya bisa memberikan penerangan yang berbeda, diaturlah analog write gitu ya, untuk berapa bit gitu. Biasanya sampai 255, 0 sampai 2255. Nah bisa juga untuk mengatur motor DC kecepatannya menggunakan sinyal PWM ini gitu. Nah untuk Arduino, frekuensi sinyal PWM ini bisa mencapai 490 Hz di dalam board Arduino Atmega 168 atau Atmega 328. Pin yang berfungsi adalah 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Nah, jadi pin-pin digital 3, 5, 6, 9, 10, 11 itu merupakan pin PWM. Jadi untuk melakukan fungsi analog write. Oke. Tapi di Arduino Atmega 8 hanya mendukung analog write pada pin 9, 10, 11 ya. Seperti itu. Dan kemudian untuk penyetingannya kita langsung aja seperti di Catalog write ya. Kita tulis pinnya terlebih dahulu karena kita tahu bahwa analog write PWM itu fungsi PWM ada di pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Kita tinggal langsung aja misalkan 5, value-nya ya 0 sampai 255. Kita coba set aja 255. Tuh. Kemudian ada delay. Nah, delay ini memberi jeda pada program untuk beberapa waktu dalam milisekon. Nah biasanya langsung aja delay milisekon. Untuk 1 detik delay berarti dia memerlukan 1000 karena dia hitungannya milisekon ya, milisekon. Jadi 1000 milisekon adalah 1 detik.
Nah, bagi beberapa pemrograman yang sudah tingkat lanjut, delay itu tidak digunakan, jarang sekali digunakan untuk waktu yang sangat lama. Mengapa demikian? Karena fungsi delay ini jadi seperti kita menghentikan program untuk waktu yang kita atur gitu. Berbeda lagi karena proses pertukaran data itu cepat di microcontroller, maka sebaiknya menggunakan coding yang lain, bukan menggunakan delay dengan waktu yang lama gitu, seperti multitasking dan lainnya gitu. Dan delay microseconds itu hampir sama dengan delay, cuma hanya saja gitu perbedaannya ada di waktunya gitu. Kalau ini millisecond, kalau ini microseconds. Jadi otomatis untuk 1 detik jeda memerlukan penulisan 1 juta di delay microseconds. Nah, mungkin ini beberapa pemrograman dasar yang ada di Arduino gitu ya. Sebagai contoh, kita bisa lihat di examples ya, ada basic kemudian blink. Nah, ini adalah salah satu contoh pemrograman yang mana basic pemrograman bahasa pemrograman tadi ada gitu ya, ada pin mode, ada void setup, void loop, digital write, delay, digital write, delay lagi. Nah, ini ada penjelasannya. The setup function runs once when you press reset forward board. Jadi ada penjelasannya juga. Kemudian LED built-in, output. Nah, bagi yang melihat video saya sebelumnya gitu ya, di channel saya sebelumnya, LED built-in ini dijelaskan bahwa ini terhubung pada pin mana gitu ya, LED built-in. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.